Saudara tahu? Kalau orang memiliki uang 10 juta, dia menabur cuman 100.000 misalnya nih, itu belum ada nilai sacrifice. Tapi kalau orang yang hanya memiliki 200.000, dia menabur 190.000, itu kan kayak, tahu ya saudara ya, ada nilai korban, ada nilai sacrifice. Jadi gini saudara, bukan soal nominal, sebenarnya bukan soal angka, tapi soal gini, ada nilai korban gak di dalam hidupmu? Kalau Tuhan, aku Tuhan melihat isi hati. Bukan soal nominal, tapi gini, persembahan tuh, aduh Tuhan. Sama dengan hidup saudara. Mendedikasikan hidup itu gak boleh setengah-setengah. Saya mau bilang gini saudara, saudara boleh rajin, boleh. Tapi kalau saudara sampai mentok di level kerajinan, saudara sedang menyembah agamawi. Saudara sedang menyembah agama Kristen. Saudara sedang worship religion. Menyembah agama. Tapi kalau saudara benar-benar mendedikasikan hidup saudara, itu sudah di levelnya sudah di atas agama saudara. Haleluya, amin. Levelnya udah di atas agama. Karena gini saudara, kalau dedikasi itu ada korban. Kalau kita cuma ngomong dedikasi tapi kita nggak jaga hidup, kita nggak benar-benar memperhatikan cara hidup kita. So, selama saudara dan saya hidup, berarti ada yang salah. Berarti kita sedang menyembah agama. Tapi kalau kita benar-benar, Tuhan mulai hari ini, aku mau menjaga hidupku benar-benar. Aku mau menjaga telingaku, aku mau menjaga mulutku, aku mau menjaga pikiranku, aku mau menjaga pergaulanku. That's dedicating. Kamu sedang mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Amin? Amin. Saudara percayalah bahwa nilai dedikasi itu harus gini. Bahasa mudanya adalah gini. Persembahan itu harus ada nilai korban itu gini. Harus ada yang sakit. Harus ada yang sakit. Ada nilai korbannya, harus ada yang sakit. Next ini. Ini sudah nih, sedap nih. Kita baca bergantian saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Uh. ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ini saudara. Ini kisah Nabi siapa? Elia. Nih, ada seorang janda. Elia cuma bilang gini, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi." Dia langsung berangkat gak? Langsung berangkat. Karena masih air. Elia ngomong yang kedua, "Ambil juga bagiku sepotong roti." Baru dia bilang apa? "Demi Tuhan." Kalau air itu belum ada nilai sacrifice. Kalau roti, Tuhan sudah minta roti. Buat dia, buat janda ini, itu kan nilai sacrifice saudara. Itu yang menyayat hati dia, bener gak? Dia sampai bilang gini, "Ini terakhir aku bikin. Kalau sampai aku bikin terakhir, aku dan anakku akan mati." Itu kan gini, persembahannya itu memiliki nilai korban. Ada value of sacrifice. Wah. Makanya sama. Kalau kita masih level orang percaya, percayalah saudara, kerohanian saudara akan stuck.
Kerohanian saudara akan biasa-biasa aja dan sama dengan orang Kristen pada umumnya. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan hal ini, saya bilang gini, Tuhan, dedikasi itu harus ada nilai sacrifice. Harus ada yang sakit. Ingat lagi, kisah Abraham dan Ishak. Gitu sudah. Kisah Abraham dan Ishak. Itu nilai sacrifice, saudara. Nah, ini saudara. Kita baca bergantian juga. Yohanes 10 ayat 22 sampai 27 dan lompat ke 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah, Hanukah, di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan coba. Maka orang-orang Yahudi melilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. 25. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. 27. Oh, 23. Aku dan Bapa adalah satu. Oh my God. Saudara tahu, Yesus juga merayakan Hanukah. Tidak lama lagi kemudian tibalah hari raya Hanukah, pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Oh, saudara tahu bahwa ini saudara, salah satu yang menjadi perbedaan para murid dan orang-orang Yahudi pada zaman itu, ini saudara, orang-orang Yahudi cuman bilang gini, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan jikalau engkau Mesias? Saudara, come on. Yesus sudah lama mengajar di dalam bait suci. Dan bahkan orang-orang Yahudi juga pernah melihat dia membuatmu mujizat. Tetapi gini saudara, gini. Dedikasi itu tidak tergantung kamu sudah menerima mujizat atau belum. Orang Yahudi sudah melihat dia pembuat mujizat. He is miracle makers. Tapi gini, dia masih di dalam kebimbangan. Tuhan, pulihkan aku. Udah dipulihkan, tapi masih bimbang enggak? Masih kan? Masih bimbang. Karena gini, yang dia nantikan itu gini, kamu ini Mesias apa enggak sih? Kamu ini yang diurapi apa enggak? Karena gini saudara, di zaman Yeshua, di zaman Yesus, Mesias itu adalah orang yang dapat mengubahkan pemerintahan. Mesias itu adalah orang yang mengubahkan pemerintahan Israel. Nah, kalau Yesus sendiri, dia bukan mengubahkan hanya Israel, tapi mengubahkan seluruh dunia. Nah, miss-nya di sini saudara. Mereka nggak satu bahasa, sekalipun sama-sama orang Israel. Orang Israel nggak mengerti bahwa gini, kalau berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Saudara tahu bahwa gini saudara, kebimbangan itu kamu nggak bisa berdedikasi kalau imanmu dan pikiranmu masih berjalan dalam pola kebimbangan. Akan bisa. Karena gini, ini. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mengikut aku. Saudara tahu bahwa berbicara tentang domba saudara. Kenapa pas hari raya Hanukah Yesus berbicara tentang domba? Karena gini saudara, Yesus sedang menerjemahkan bahwa ketika Yesus berbicara gini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau ngomong domba, berarti ngomong yang dikorbankan.